Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Maung Galunggung. Kali ini saya akan membahas tentang Persija tidak akan dikasih izin bermain di Jakarta melawan Persib selamanya. Itu judul yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Karena kenapa? Tidak habis pikir saya, kenapa para oknum-oknum, tidak semua Jackmania ya, tapi oknum-oknum yang bertindak rusuh, yang bertindak membuat keributan. Kita mulai, kenapa Persija tidak akan diberi izin main di Jakarta. Kita mulai dari awal. Dari pertama, yaitu ketika pemain Persib berada di hotel, mereka menyerangnya dengan petasan tengah malam. Mungkin dengan asumsi biar para pemain Persib tidak bisa tidur sehingga besoknya mainnya jelek. Lalu di stadion terjadi keributan. Malah saya lihat Jack Angel memaki-maki, meronta-ronta pingin mengejar. Entah siapa yang dikejarnya. Padahal kan tiket hanya tersedia bagi Jackmania, tidak dijual untuk umum. Yang ketiga, saya dengar di berita yang sangat miris, yaitu ada anak ABG berusia 15 tahun memakai baju Persib yang katanya naudzubillah min dzalik terbun-bun dengan luka sayat. Naudzubillah min dzalik. Lalu terjadi kerusuhan setelah terjadi chaos di bandara. Oknum-oknum Jackmania itu ingin menyerang pemain Persib di bandara. Pemain Persib sedang makan, lalu tiba-tiba segerombolan Jackmania oknumnya datang dengan bernyanyi dan memaki-maki pemain Persib. Ya otomatis pemain Persib itu masih anak muda, nggak seumuran saya. Kalau yang masih muda ya mungkin dikejar, tapi beruntung masih ditahan oleh pihak keamanan. Ayo keluar, cabut, ayo keluar. Yo, di luar, yo. Dia nggak dia kemana ke Jakarta? Ya. Bojan. Berarti. Supporter Persija juga mengerubungi bis tim Persija di luar stadion meluapkan kekecewaannya dan juga meminta tim manajemen untuk segera mengevaluasi tim pelatih dan pemain Persija untuk menghadapi kompetisi Liga musim depan. Sementara drama antar pemain Persija dan Persib sesaat setelah pertandingan berakhir juga masih terus berlanjut. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha yang sempat dikerumuni pemain Persija mengatakan ia sudah mengetahui pemain Persija yang mendorong dan melakukan tamparan terhadap dirinya di akhir laga. Beckham Putra Nugraha juga memastikan pihaknya akan segera melaporkan ke Komdis PSSI dengan beberapa bukti video yang sudah ia kumpulkan. Lalu setelah itu banyak sekali kerusuhan. Nanti saya akan memutarkan video-video kerusuhan antara Jackmania dengan Bobotoh
yang saya ambil dari berbagai sumber. Nanti kita akan melihatnya ya. Kericuhan antar supporter terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat pasca laga panas Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Seperti di Bogor dan Purwakarta, gesekan antar pendukung Persija dan Persib sempat memanas dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Kepolisian yang bertugas langsung melerai kedua belah pihak. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan membenarkan gesekan supporter di Bogor. Namun situasi sudah kondusif. Kalau hanya perselisihan antara supporter di Bogor dan lain-lain, ya itu mungkin saja terjadi. Tapi udah kondusif ya? Sudah kondusif. Ada yang diamankan nggak, Jenderal? Tidak ada lagi ya persinggungan seperti itu. Ada yang diamankan nggak, Jenderal? Terima kasih. Antisipasinya ada. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghimbau untuk seluruh bobotoh menahan diri dan tidak merayakan kemenangan secara berlebihan. Menurut Deddy, kemenangan di lapangan tidak boleh berujung pada gangguan keamanan. Deddy juga meminta supporter Persija untuk tidak terprovokasi dan menegaskan persaingan seharusnya hanya terjadi di atas lapangan hijau. Gini, bagi yang menang, Persib udah menang, kita jangan memperlihatkan kejumawaan. Kemudian bagi yang kalah, jangan berkecil hati. Kan nanti tahun berikutnya juga ada liga lagi. Ya sudah, nanti bertempurnya di lapangan main bola, bukan di jalanan. Ngikutin ke barak itu, Pak? Kenapa? Yang bertikai kemarin. Ya kalau diperlukan kita bawa ke barak, ke Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Konvoi yang dilakukan ribuan bobotoh di Karawang yang awalnya berjalan tertib berubah memanas hingga terjadi bentrokan antar kelompok massa. Keributan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Dua kelompok massa terlibat baku hantam di tengah ramainya konvoi sehingga membuat arus lalu lintas sempat lumpuh. Akibat bentrokan, satu orang terkapar tak sadarkan diri di lokasi kejadian. Warga dan petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian langsung memberikan pertolongan serta mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Hingga kini belum diketahui secara pasti kondisi korban maupun penyebab utama terjadinya bentrokan. Petugas kepolisian mengaku kewalahan karena banyaknya bobotoh yang memadati lokasi. Sejumlah personil terpaksa diterjunkan untuk meredam situasi dan mencegah keributan meluas ke titik lain. Peristiwa ini menjadi pengingat agar euforia kemenangan sepak bola tidak berujung pada tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 supporter Persib Bandung terluka setelah diserang supporter lain usai nonton bareng di wilayah Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Kericuhan pecah antar supporter usai laga panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta terjadi di sejumlah titik di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekelompok supporter diserang oleh sekelompok supporter lain setelah pulang dari nonton bareng yang digelar di sejumlah lokasi di wilayah Cibadak. Agar kericuhan tidak meluas, petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melerai kedua belah pihak. Tak hanya itu, aksi serupa juga terjadi di wilayah Karangtengah, Cibadak. Rombongan bobotoh dan Viking diserang usai pulang nonton bareng. Akibat kejadian ini, 3 orang bobotoh terluka di bagian kepala setelah terkena sabetan senjata tajam. Berapa motor? 3 atau 4 motor gitu? 4 motor. Kalau yang nyegat berapa orang tadi? Banyak, Mas. Banyak. 1 lawan 20. 1 lawan 20 ya? Iya. Itu sesudah nobar atau sebelumnya itu kejadian? Sudah nobar. Para korban meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain pemirsa, minibus pengangkut BBM ludes terbakar di Jalan Trans Sulawesi. Terdengar suara ledakan, warga panik lari berhamburan. Tiba-tiba saja minibus ini terbakar hebat di depan sebuah kafe di Jalan Lembang Buat Talulolo, Toraja Utara, Sulawesi Utara.
api kian berkobar, bahkan terdengar beberapa kali suara ledakan. Warga sekitar dan pengendara yang melintas panik namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berapa lama tim pemadam kebakaran tiba. Dengan sigap mereka langsung berusaha memadamkan api. 3 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Namun apa daya, sudut badan minibus sudah terbakar hingga hangus. Setelah diselidiki, ternyata minibus membawa solar dan bensin. Tak heran api dengan cepat membesar disertai ledakan. Belum diketahui secara pasti penyebab mobil yang terbakar, namun diduga akibat hubungan arus pendek. Penyebab kebakaran itu diperkirakan mungkin ada korsleting listrik di kendaraan yang pemuat BBM. Jadi mobil ini disinyalir membawa bahan bakar oplosan. Walaupun menghanguskan 1 unit minibus, beruntung kebakaran ini tidak menelan korban jiwa. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas akibat tabrakan beruntun 5 kendaraan di Jalan Raya Padang Besi, Padang, Sumatera Barat. Lagi-lagi kecelakaan akibat rem truk blong. Kecelakaan lalu lintas barusan itu. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Padang Indarung, tepatnya di kawasan Jembatan Padang Besi, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Akibat kecelakaan, sebanyak 4 orang tewas dan 7 orang mengalami luka-luka dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang dan RS Unar. Peristiwa kecelakaan naas bermula saat truk bermuatan cangkang sawit melaju dari arah Solok menuju Kota Padang. Saat tiba di lokasi, truk mengalami remblong sehingga sopir truk tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menghantam minibus dari arah belakang. Benturan keras membuat minibus terdorong ke depan dan menghantam truk Hino yang berada di sisi kiri jalan. Belum berhenti, truk Hino kembali melaju tanpa kendali dan menabrak minibus kembali dari arah belakang serta menghantam salah satu mobil mewah. Usai menabrak sejumlah kendaraan, truk Hino terhenti setelah tersangkut di media jalan. Akibat kecelakaan beruntun, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Dan hingga kini petugas kepolisian masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan, dan untuk sementara sopir truk sudah diamankan di Mapolsek Luki. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pria pengendara motor menghalangi laju ambulans di Makassar, Sulawesi Selatan. Tanpa memakai helm, pelaku bergaya freestyle memacu sepeda motor sambil melepas kedua tangan. Seorang pria berkendara ugal-ugalan di Jalan Poros Badoka, Bringakanaya, Makassar. Tak memakai helm, pelaku bahkan melepas kedua tangan dari stang sepeda motor. Meski telah diperingati sirine, pelaku tak juga memberikan jalan untuk ambulans. Padahal ambulans tengah membawa pasien dalam kondisi darurat. Teguran pengendara lain juga diabaikan. Polisi belum menerima laporan terkait kasus ini. Pelaku pengadaan dan kerusakan ambulans di Sukma Jaya, Depok diamankan polisi. Pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirine ambulans. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu. Harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans ditangkap polisi. Sebelumnya terjadi aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Petugas ambulans menjelaskan saat itu pihaknya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan sirine kecil. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor mengikuti laju ambulans dan mengadang serta menendang mobil. Adu mulut pun tak terhindarkan. Si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah udah mulai pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu
Kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang, kayak motong jalan gitu. Nah, mulai dari itu, dari nonjok-nonjok, terus nendang-nendang mobil, sampai mobil kita itu ada penyok ya. Namun saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Awal dari kejadian tersebut, pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan tersebut. Akibatnya, pasien mengalami keterlambatan penanganan selama 15 menit. Sementara ambulans mengalami penyok di bagian sisi kiri depan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana bahagia acara hajatan pernikahan di Cengkareng, Jakarta Barat berubah mencekam. Seorang pria menyerang warga dengan obeng. Pelaku dalam kondisi mabuk ditangkap warga. Suasana acara hajatan pernikahan di Jalan Swadaya, Kedaung Kali, Angke, Cengkareng, Jakarta Barat berubah mencekam. Seorang pria menusuk warga hingga korban mengalami luka di pelipis akibat terkena obeng yang dibawa pelaku. Saat hendak ditangkap ramai-ramai, pelaku yang tengah mabuk ini malah mengamuk dan menyerang beberapa warga hingga luka. Peristiwa bermula saat pelaku melintas di tengah keramaian acara hajatan. Entah apa sebabnya, pelaku tersulut emosi dan menyerang korban yang tengah berjaga di parkiran kendaraan. Saya ngotot dia, apa kamu lihat namanya kita mau parkir otomatis lihat orang. Nah pas lewat di depan saya langsung diludahi nama dia. Nah, saya panggil dia, kamu punya masalah apa sama saya? Nah dia langsung bacok saya pakai itu. Pelaku ditangkap ramai-ramai oleh warga dan langsung digelandang ke Polsek Cengkareng berikut barang bukti obeng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komplotan pencuri motor bersenjata api nekat beraksi pada siang hari di Duri, Kepa, Jakarta Barat. Komplotan ini melepaskan 3 kali tembakan. Suasana mencekam terjadi saat komplotan pelaku curanmor bersenjata api beraksi di ruko di Jalan Kebun Raya, Duri Kepa, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi siang hari tak segan-segan melepaskan tembakan ke arah korban. Pelaku lalu membawa sepeda motor korban. Meski tak terkena tembakan, korban berusaha mengejar pelaku. Meski akhirnya korban terjatuh. Pencurian sepeda motor sudah meresahkan warga, namun pelaku curanmor tak kunjung ditangkap polisi. Polisi menyita ribuan sepeda motor curian yang akan diekspor ke negara-negara di Afrika. 1 tersangka ditangkap. 1.494 sepeda motor diamankan oleh Polda Metro Jaya dari gudang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 954 sepeda motor masih dalam kondisi utuh, sementara 537 sepeda motor sudah dibongkar. Bisnis ilegal beroperasi selama 4 tahun, lebih dari 99.000 sepeda motor telah diekspor ke luar negeri secara ilegal. Ribuan kendaraan dibeli menggunakan KTP warga diperoleh pelaku secara ilegal. Polisi menetapkan 1 tersangka berperan sebagai pembeli kendaraan, penadah, pemilik gudang sekaligus eksportir. Praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terurai. Sudah dibongkar menjadi komponen dan Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono berhasil ditemukan.
Jenazah kedua korban tertimbun material vulkanik erupsi. Buat kami, terima kasih. Dua warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono Halmahera Utara ditemukan tim SAR. Para korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban Angel, warga negara Indonesia yang ditemukan sehari sebelumnya. Evakuasi kedua korban dari bibir kawah Gunung Dukono dilakukan hati-hati karena aktivitas erupsi gunung masih terjadi. Kedua jenazah korban dievakuasi ke RSUD Halmahera Utara untuk diproses identifikasi. Sementara, polisi memeriksa 6 pemandu wisata Gunung Dukono. Pelaksanaan evakuasi terhadap dua yang diduga. Mahasiswa ITB yang sebelumnya dilaporkan di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung akhirnya ditemukan. Korban hilang 2 hari ditemukan dalam kondisi selamat. Arif Wibisono, mahasiswa ITB, ditemukan warga di wilayah Desa Leweng, Malang. Sebelumnya Arif dilaporkan hilang kontak pada Sabtu sore 9 Mei lalu. Saat itu Arif dalam perjalanan turun gunung melalui jalur pendakian Gunung Puntang via Pasir Kuda. Hati-hati deh. Membenarkan bahwa mereka. Arif berjalan lebih dahulu meninggalkan 2 temannya, namun kedua temannya tiba di base camp Arif belum terlihat kembali. Tim Basarnas dan relawan diterjunkan untuk melakukan pencarian. Arif ditemukan 2 hari kemudian dengan jarak 8 km dari titik pendakian. Mereka terkesan makanya saya jamin untuk Persija ketika melawan Persib tidak akan bisa bermain di Jakarta. Apa yang dikhawatirkan pihak kepolisian ternyata terjadi. Bagaimana jika Persib menang di Jakarta? Apa yang akan terjadi? Apakah seperti tahun kemarin, tukang dagang, tukang jualan dipukulin, bapak-bapak yang berkebutuhan khusus dipukulin, rumah makan kemarin, rumah makan Sunda di Cibinong katanya. Sama, di karyawannya ada yang dipukulin. Ya pelakunya, ya mungkin kalian sudah tahu siapa. Makanya saya sebagai bobotoh menyarankan kepada Jackmania untuk berpikir secara logis, bertindak sesuai nalar, jangan membawa sepak bola luar dari 90 menit. Persaingan kita hanya 90 menit. Setelah itu bebas, kita saudara. Yang Islam, sesama satu Indonesia. Tujuan dari diselenggarakannya Liga ini adalah untuk mempersatukan, bukan untuk menggontok-gontokan, bermusuhan, apalagi sampai bun-bun membun-bun. Tidak ada. Tolong diingat kembali. Ya, bukan sekian ya. Belum. Jadi saya, saking gemes gitu ya. Kenapa? Cuman hanya sepele. Apa bedanya kalian misalnya, adik kalian itu ada yang suka Power Ranger, terus yang ini suka Batman. Kata yang adiknya yang ini, wah bagusan Batman. Kata yang ini, wah bagusan Power Ranger. Wah Power Ranger mau lebih bagus. Wah sehingga mereka berantem. Mungkin kita lucu ya melihatnya. Memperebutkan apa sih? Hanya memperebutkan tokoh idola. Apa bedanya dengan kita yang sudah tua? Kita memperebutkan siapa yang terbaik antara Persija dan Persib. Wah kata ini Persija bagus, yang ini Persib bagus, itu bagus. Apa sih untungnya? Kita sama aja dengan kayak anak kecil. Betul tidak? Tolong dipikirkan kembali.
Video ini bukan untuk menjelek-jelekan, tapi untuk bahan introspeksi bagi kita semua. Semoga persepak bolaan Indonesia aman, damai, dan tentram. Siapapun pemenangnya, siapapun juaranya, itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha mendukung dengan sportif dalam 90 menit. Selebihnya kita adalah saudara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.